Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Teman-teman, sekarang saya akan mencoba meresensi bukunya judulnya ini, Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan. Kalau kita berbicara tentang Dahlan Iskan, tentu banyak ide-ide, gagasan-gagasan atau langkah-langkah dari tokoh pers Indonesia yang mantan Menteri BUMN ini untuk digali sejauh mana kiprah-kiprahnya ini mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap perkembangan dunia pers di Indonesia. Nah, kalau kita bicara Dahlan Iskan, tentu ingatan kita yang pertama-tama adalah beliau seorang tokoh pers yang mengembangkan institusi pers Jawa Pos demikian hebatnya sehingga beranak pinak menjadi ratusan perusahaan pers yang tersebar di Indonesia. Tentu bukan itu saja yang telah ditinggalkan, yang telah dijejakkan oleh Dahlan Iskan dalam dunia pers, tetapi juga tulisan-tulisan tokoh pers ini yang selain tersebar di berbagai media Jawa Pos Group, juga dalam bentuk buku-buku, baik yang ditulisnya maupun yang ditulis oleh orang lain mengenai sosok yang moncer ini. Nah, salah satu tulisan yang berbicara tentang Dahlan Iskan adalah sebuah buku yang meskipun terbit sudah begitu lama, yakni tahun 2013, tetapi menurut saya ini cukup menarik jika kita reviewkan di sini. Nah, judul bukunya adalah ini, Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan, yang ditulis oleh M. Jupri, Muhammad Jupri, seorang wartawan, seorang sastrawan yang tinggal di Malang, Jawa Timur. Nah, buku ini berisi tentang keunikan Dahlan selama tokoh ini berkiprah di dunia pers. Nah, di buku ini, di buku setebal 180 ini terdiri dari 99 judul. Nah, ini terdiri dari 99 judul. Nah, judulnya unik-unik teman-teman. Misalnya ini ya, Dimarahi Pelanggan, Gula dan Kopi Bubuk, Membaca Novel Pram, Karya Pramudia jika difilmkan, Inspeksi Mendadak, dan masih banyak lagi. Nah, oleh M. Jupri, penulis buku ini, data-data mengenai keunikan Dahlan Iskan ini diperoleh dari teman-temannya ketika penulis ini bekerja sebagai redaktur pada Harian Suara Indonesia. Nah, Harian Suara Indonesia ini adalah sebuah koran yang berada di bawah naungan Jawa Pos Group. Nah, di situ tentu sesekali redaktur Harian Suara Indonesia ini bersinggungan dengan Dahlan Iskan, karena pada saat-saat Suara Indonesia itu diakuisisi oleh Jawa Pos, sering Dahlan Iskan ini memberi pengarahan, memberi semacam tutorial bagaimana membuat koran yang
yang tepat sesuai dengan visi dan misi Harian Suara Indonesia, Harian Suara Indonesia. Nah, di situ keunikan dalan digali dari karyawan-karyawan wartawan yang ada di Suara Indonesia. Tentu bukan itu saja, karena M. Jupri ini seorang wartawan, seorang sastrawan, maka beliau juga mengambil keunikan dalan untuk kemudian dituliskannya di buku ini dengan berbagai versi dan tema. Nah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan beberapa judulnya, ini menarik karena dalan ini adalah sosok yang luar biasa ya. Nah, apa yang ada di balik buku Tertawa Setengah Mati Allah Dahlan Iskan ini adalah ide untuk menerbitkannya. Nah, M. Jupri setelah tidak bekerja di Harian Suara Indonesia, kemudian beliau menekuni sebagai seorang penulis buku. Kalau tidak salah ada 3 penulis dihasilkan oleh M. Jupri. Seingat saya judulnya kumpulan cerpen Nona M, kemudian ada lagi kamus bahasa Surabayaan Indonesia, kamus bahasa Surabayaan Indonesia, artinya bahasa Surabayaan kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini menarik teman-teman ya. Nah, tetapi pada perkembangannya pada suatu hari, karena saya juga ikut menulis di buku ini. Nah, di antara 99 judul yang ada di buku ini, saya menyumbang 9 tulisan tentang Dahlan Iskan. Oleh sebab itu, saya oleh penulis buku ini, penghimpun tulisan buku ini, itu saya diberi buku ini agak berlebih dibanding teman-teman yang lain. Nah, pada suatu hari saya ada urusan di Petrokimia Gresik. Nah, salah satu buku ini saya berikan kepada Mas Made Wirya. Nah, Made Wirya ini salah seorang staf humas Petrokimia Gresik. Nah, pada suatu hari saya dikontak oleh Mas Made ini, Pak Amang, besok saya ini ada acara di Lampung. Ya, mungkin besok saya akan ketemu dengan Pak Dahlan Iskan. Bagaimana kalau buku ini saya berikan ke Pak Dahlan? Oh, silakan. Nah, nanti Mas Made saya ganti bukunya. Kemudian buku ini diberikan kepada Pak Dahlan dengan catatan ini Pak, ini buku ini saya diberi oleh Pak Amang Mawardi, salah satu penyumbang naskah di buku. Dahlan terkesan dengan buku ini ya, Kemudian pada suatu malam saya dikontak Dahlan Iskan. Nah, Dahlan Iskan ini memperoleh nomor telepon saya dari Yusri Raja Agam, salah satu wartawan senior yang tinggal di Surabaya. Kemudian saya dikontak, beliau menyarankan bagaimana kalau buku ini supaya menjadi bestseller itu diterbitkan oleh Misan, penerbit Misan. Nah, kalau oke, nanti saya hubungkan dengan orang Misan. Begitu Pak Dahlan. Waktu itu beliau menjabat Menteri BUMN ya, Menteri BUMN di Kabinet Presiden SBY. Nah, saya bilang ke Pak Dahlan bahwa saya bukan penulis buku ini, saya hanya menyumbang 9 tulisan di buku Tertawa Setengah Mati Allah Dahlan Iskan. Ya, saya harus bilang ke penulisnya M. Jupri. Nah, maka kemudian hari saya kontak M. Jupri, saya sampaikan gagasan Pak Dahlan agar buku ini
diterbitkan oleh penerbit Misan. Nah, sebelumnya buku ini diterbitkan oleh Rumah Kata-Kata yang ada di Malang. Nah, buku ini disponsori penerbitannya oleh Dr. Aqua Dwipayana. Beliau seorang motivator nasional yang kebetulan pernah berkarir di Harian Suara Indonesia yang sekantor dengan M. Jupri, penulis buku Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan. Bahkan kalau tidak salah ingat ya, Aqua ini, Dr. Aqua ini dulu juga pernah berkarir di Harian Jawa Pos. Nah, tentu setelah saya informasikan tentang maksud dan tujuan dari Pak Dahlan ini, Jupri akan rundingan dulu dengan Dr. Aqua karena buku ini diterbitkan atas bantuan Dr. Aqua M. Dwipayana. Nah, akhirnya Pak Dahlan ini memberikan nomor telepon orang Misan, penerbit Misan, namanya Pak Deden, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah namanya Deden Ridwan, namanya Deden Ridwan. Nah, terus akhirnya nomor telepon ini saya berikan ke Jupri agar beliau bisa kontak langsung dengan Deden Ridwan orang Misan. Nah, Misan ini kan juga punya banyak anak perusahaan penerbitan. Pak Deden Ridwan ini orang Misan ini yang ngurusi Naura Book ya. Naura Book ini salah satu anak perusahaan dari Misan Group. Nah, ternyata ada deal antara M. Jupri, penulis buku Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan dengan Deden Ridwan. Maka tidak lama kemudian terbitlah buku Uniknya Dahlan. Nah, buku Uniknya Dahlan ini adalah hasil konversi dari buku Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan yang diterbitkan oleh Rumah Kata-Kata di Malang, kemudian sekarang dikonversi menjadi buku yang judulnya Uniknya Dahlan yang diterbitkan oleh Naura Book Jakarta. Nah, demikian kisah tentang buku Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan yang kemudian beralih rupa covernya menjadi Uniknya Dahlan. Tetapi kalau tidak salah di buku Uniknya Dahlan ini ada 2 naskah yang tidak dimuat ya, hingga judulnya tidak 99 judul sebagaimana buku Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan, tetapi judulnya menjadi 97 judul yang ada di buku Uniknya Dahlan. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebar tentang buku ini yang kemudian beralih rupa menjadi Uniknya Dahlan ini, yang menurut saya ini buku ini menarik ya, menarik. Apa ya? Orang besar itu kalau dituliskan masa lalunya itu seakan-akan kita bisa melihat benang merah masa lalu sang tokoh ini kemudian berubah menjadi sukses sebagaimana era mutakhirnya. Nah, itu kalau kita membaca catatan-catatan di buku ini yang kemudian beralih rupa menjadi Uniknya Dahlan itu, kita akan bisa berkata, oh begitu toh, pantas kalau Dahlan itu sukses karena masa lalunya memang unik, bernas, bekerja keras dan cerdas. Nah, itulah sosok Dahlan. Nah, tentu oleh sebab itu banyak kisah-kisah tentang Dahlan Iskan yang
dituliskan baik oleh Dahlan sendiri maupun oleh orang lain dalam bentuk misalnya apa ya, kumpulan artikel atau novel atau biografi. Itu banyak yang menulis tentang Dahlan Iskan dalam bentuk novel maupun dalam bentuk biografi. Tetapi kalau seingat saya untuk kumpulan tulisan itu biasanya Dahlan Iskan sendiri yang menerbitkannya. Nah, demikian teman-teman cerita cerita gaduh-gaduh saya tentang buku Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan yang kemudian beralih rupa menjadi Uniknya Dahlan. Nah, sebelum saya menutup review ini, saya ingin menceritakan salah satu cerita yang ada di buku ini. Judulnya Membeli Baju di Tukang Loak. Nah, ini cerita tentang seorang pemimpin redaksi tabloid nyata yang ada di Solo. Namanya Pak N. Sakdani ya. Beliau ini pemimpin redaksi tabloid nyata. Mula-mula namanya Darmo Nyata, kemudian diambil alih Jawa Pos, kemudian namanya menjadi Tabloid Nyata. Pak Sakdani ini juga mengelola koran namanya Tabloid Jawa Anyar. Ini tabloid berbahasa Jawa. Nah, suatu hari saya datang ke kantornya Pak N. Sakdani di kawasan Kandang Doro, Solo. Nah, setelah cerita ngalor ngidul, beliau bilang bahwa beberapa hari yang lalu Pak Dahlan datang ke kantor tabloid Jawa Anyar dan Tabloid Nyata ini yang ada di Solo. Nah, beliau tidak ketemu oleh beberapa orang redaksi di situ, tetapi ketemu oleh salah seorang karyawan. Nah, singkat cerita, beliau minta diantarkan ke salah satu lokasi di kota Solo. Maka Dahlan membonceng karyawan tersebut dengan menggunakan motor. Nah, kira-kira sekian puluh meter menjelang tiba di lokasi acara, Dahlan menyuruh pengendara motor ini untuk berhenti sebentar. Kemudian Dahlan berjalan menuju ke beberapa stand tukang loak. Nah, di situ digantungkan beberapa baju bekas. Nah, di antaranya baju bekas itu ada baju batik. Maka Dahlan membeli baju bekas itu. Kemudian kaos yang dikenakan Dahlan, kaos oblong, oleh Dahlan dicopot, dibungkus kertas koran, kemudian baju batik yang dibeli di tukang loak tersebut langsung dikenakan Dahlan Iskan, kemudian menuju lokasi acara, di mana Dahlan pada saat itu bertindak sebagai salah satu pembicara pada entah itu diskusi atau seminar ya, saya lupa detailnya yang diceritakan di buku ini. Nah, apa maksud dari tulisan ini ya, tulisan membeli baju di tukang loak ini? Ini adalah bahwa senyentrik-nyentriknya Dahlan Iskan, sederhananya Dahlan Iskan, ketika beliau diundang berbicara pada acara seminar atau diskusi itu, beliau tetap menghormati yang punya rumah. Maka membelilah Dahlan Iskan baju batik bekas yang digantung di lapak tukang loak itu. Maka sepeda motor pun langsung melaju menuju lokasi acara. Demikianlah teman-teman salah satu
judul artikel yang ada di buku Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan, yang tentu saja itu tadi adalah cuplikannya. Kalau Anda baca lebih lanjut mungkin agak detail ya, tetapi itu tadi kan cuplikan yang coba saya bacakan. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua.